Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Di hari Minggu pagi ini saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk kita memahami sesuatu tentang gereja. Sepanjang bulan Oktober ini kita bicara tentang gereja. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa gereja seharusnya menjadi gereja yang setia. Jadi kalau gereja itu kedapatan tidak setia, itu bukan namanya gereja lagi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, bahwa kami dijamin oleh Tuhan dengan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan di depan sana,
kalau kami hidup sebagai orang percaya yang setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, para pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya akan membaca untuk kita semua ayatnya yang ke-10 saja. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Sebenarnya kitab Wahyu ini adalah surat Tuhan Yesus kepada 7 jemaat, dan melukiskan satu suasana kehidupan gereja di akhir zaman. Itulah sebabnya mulai dari pasal 2, pasal 3 itu surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Mulai dengan surat kepada jemaat di Efesus, dan ini surat yang kedua kepada jemaat di Smyrna. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menolong kita pada hari ini bahwa saudara pemirsa yang percaya kepada Yesus, saudara jemaat yang percaya kepada Yesus, kita adalah gereja. Oleh sebab itu pesan ini pesan kepada kita semua, juga kepada saya. Kalau saya tambah sedikit, karena saya hamba Tuhan. Jadi harusnya kesetiaan saya kepada Yesus harus lebih daripada saudara-saudara sekalian. Tapi kata kuncinya di sini dikatakan ialah hendaklah engkau, sebelum itu di atas dikatakan bahwa ada tantangan untuk kita setia kepada Tuhan. Apa itu? Penderitaan, ada pergumulan, ada ancaman, ada intimidasi yang dapat mendorong kita untuk tidak setia. Contoh, ketika Petrus sedang berada di halaman pengadilan imam besar, halaman rumahnya waktu itu katanya agak dingin udaranya, sehingga dibuatlah api unggun oleh pembantunya. Pembantu itu perempuan, saudara sekalian. Dan ketika dia melihat muka Petrus sedang berdiam dekat api itu, dan dia bilang, dari ngomongnya kayaknya orang ini orang Galilea, kayaknya dia ini murid Yesus ya. Terus Petrus menyangkal. Kenapa Petrus menyangkal? Karena dia takut nanti ikut disalibkan. Padahal pada waktu itu, saudara sekalian, hukum Romawi sudah begitu bagus. Tidak mungkin para pengikut menjadi korban dari pemimpinnya. Pemimpinnya adalah Yesus. Jadi Yesuslah yang mengatakan dirinya, kata tuduhan bahwa dia mengatakan dirinya raja orang Yahudi. Dengan demikian dia dianggap melawan kaisar. Saudara sekalian, dalam firman Tuhan ini menolong kita benar-benar, saudara sekalian. Menolong kita untuk mengerti bahwa kesetiaan itu kesetiaan sampai mati. Ketika saudara menikah, bagi yang sudah menikah, ya, saya sudah menikah nanti sebentar bulan tahun ini usia pernikahan saya sudah sampai kepada 37 tahun. Rasanya sih saya berdoa kepada Tuhan, izinkan saya dengan Ibu Selvi untuk sampai kepada ulang tahun pernikahan ke-50. Itu ulang tahun pernikahan emas. Luar biasa harapan saya. Kami masih sehat walafiat sampai sekarang. Jadi
Maksudnya ketika kami menikah dulu, dan saudara yang sudah menikah mengucapkan janji nikah di depan pendeta kita, dikatakan, saya menerima engkau, contoh saya menerima engkau Nona Selvi, namanya Nona ya, supaya jangan ada salah paham. Nona Selvi sebagai istriku, baik dalam waktu cukup maupun kurang, dalam waktu sakit atau sehat, dalam waktu susah atau senang, seumur hidup kita, bukan sampai maut memisahkan. Itulah namanya janji nikah setia sampai mati. Jadi itu yang dilukiskan di sini. Mengapa Yesus disebut sebagai pengantin laki-laki, gerejanya disebut sebagai pengantin perempuan? Karena itu pahamilah bahwa cinta kita kepada Yesus, kasih kita kepada Yesus itu ukurannya ialah setia sampai mati. Hasilnya apa? Dapat medali emas. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada piala emas di sana, ada medali emas di ujung sana. Kata kuncinya ialah setia sampai mati. Setia sampai garis finish. Oleh sebab itu saya agak aneh kalau ada orang yang takut kalau membayangkan mati. Karena saya rasa sekarang banyak sekali kita punya kesempatan untuk meninggal dalam damai sejahtera. Sudah tahu konteks saya firman Tuhan ini ditulis sekitar tahun 100. Karena itu sudah meninggal semua para rasul yang lain. Dan sudah tahu dari 12 rasul, kalau tambah dengan Rasul Paulus 13 rasul, itu semuanya yang 12 itu semua meninggal sebagai mati syahid atau martir. Hanya satu yang penulis inilah yang meninggal dengan damai sejahtera dengan tenang. Bahkan Petrus sudah tahu ceritanya, dia meninggal dengan disalibkan kepala ke bawah. Karena dia bilang, aku tidak layak disalibkan sama dengan guruku yang dulu pernah dia sangkal. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan, kalau sudah mendapat berkat terbaik sepanjang jalan ini, sudah mendapatkan pertolongan terbaik daripada Tuhan, mendapatkan perlindungan terbaik, kesehatan terbaik daripada Tuhan, mari buat tekad di pikiran dan hati kita, saya mau setia sampai mati, supaya saya menerima segala sesuatu yang terbaik. Dan nanti di ujung jalan sana, saya menerima medali emas, menerima piala emas dari tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Tolong Tuhan supaya kami semua, seluruh jemaat dan semua pemirsa, mulai menanamkan di hati dan pikiran kami bahwa kami akan menjadi orang yang setia sampai mati dan tidak akan pernah menyangkal Engkau, tidak pernah menyimpang dari jalan-Mu. Karena Tuhan sudah siapkan berkat terbaik untuk kami, dan di ujung jalan sana nanti kami menerima mahkota kemuliaan, piala emas, medali emas dari tangan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812
7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.